akan melanjutkan untuk video pembelajaran kali ini adalah untuk pemeriksaan dari output alternator. Jadi sering kita menjumpai orang mengatakan pengisiannya kurang, pengisiannya terlalu besar. Nah, untuk mengetahui apakah itu pengisiannya memang kurang ataukah terlalu besar, harus dilakukan pengecekan outputnya. Adapun alat-alat yang diperlukan, yang nomor satu itu adalah volt ampere meter. Ya, ini ada volt ampere meter. Voltnya ada dua skala, maksimal 20 volt, yaitu untuk sistem kelistrikan mobil yang 12 volt, dan ada yang 50 volt untuk sistem kelistrikan mobil yang 24 volt, contohnya truk. Kemudian ampere meternya itu adalah DC ampere meter maksimal 60 ampere. Ya, ini alat yang model lama. Di sini ada dua kabel besar, merah dan hitam. Jadi nanti cara penggunaannya, kabel pada terminal B alternator dilepas. Kemudian yang merah ini dijepitkan pada terminal B alternator. Kemudian yang hitam ini dijepitkan pada kabel yang tadi terpasang pada terminal B alternator. Ya. Karena apa? Karena ampere meter itu harus dirangkai secara seri. Nah, kemudian ini ada kabel yang kecil, ini adalah untuk voltmeternya. Yaitu nanti yang merah itu dijepitkan pada terminal B, kemudian yang hitam itu pada massa bodi untuk mengukur tegangan outputnya. Adapun alat yang lain yang bisa kita gunakan untuk ampere meternya itu adalah jenis seperti ini. Yang lazim orang menyebutnya itu adalah tang ampere. Dengan alat ini lebih praktis karena apa? Tidak perlu melepas kabel pada terminal B alternator. Yaitu caranya nanti cukup dikolongkan pada kabel B alternator. Ya. Kemudian alat yang lain adalah multimeter atau ampermeter seperti biasa, yang sudah tidak asing lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu manual book. Oke, langsung akan saya kasih peragaan dalam hal ini nanti pada mobil Xenia yang ada di belakang ini. Ya. Oke, ini untuk menjangkau kabel B alternator ini karena tempatnya itu sangat sempit, tidak memungkinkan. Ya, ini bisa nanti kita kolongkan padanya. Ini kabel yang dari B alternator pada ini kotak sekring ini. Ya, nanti kita kemudian nanti mesin kita hidupkan. Kemudian nanti tinggal kita set dulu ini ampere meternya, kita on kan pada posisi ampere, kita nolkan ya, kita pasang. Nah, ini terbaca 14,4 ampere. Ini adalah arus yang dikeluarkan dari alternator saat tidak berbeban. Karena apa? Semua beban kelistrikan kendaraan itu dimatikan. Kalau kita baca dalam manual Kijang, ya, saya pakai referensi Kijang karena yang ada manualnya itu adalah manual Kijang. Itu arus yang dikeluarkan dari alternator saat tanpa beban harus di bawah 10 ampere. Nah, sekarang kalau hasil pembacaannya ternyata lebih dari 10 ampere. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena muatan dalam baterai ini tidak dalam kondisi penuh. Nah, jadi saat pengukuran arus tanpa beban ini harus kurang dari 10 ampere. Kalau lebih dari 10 ampere menandakan baterai dalam kondisi tidak terisi penuh. Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya mengukur tegangan outputnya 10 dan 50.
Kita pilih yang 50 karena apa? Tegangannya lebih dari 10 ampere, 10 volt. Kemudian sebelum kita gunakan alatnya, seperti biasa harus dikalibrasi untuk volt. Sekali lagi kalibrasinya dari sini. Nih. Kalau jarumnya belum tepat di angka 0, ini yang kita putar untuk kalibrasinya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita hubungkan pada terminal B dan massa. B ada di bawah sana, mungkin kurang begitu kelihatan. Merah pada B, hitam pada massa. Nah, kita baca. Ini terbacanya adalah 11 volt. Terbacanya. Untuk pengukuran ini harusnya dilakukan dalam kondisi mesin berputar 2000 rpm. Tolong Mas, salah satu gas. On. Nah, sekarang ini dibebani, ini ada suara mendetik seperti ini. Ini menandakan panbel dari alternatornya kendor. Nah, sehingga saat alternatornya dibebani, untuk memutarkannya tambah berat, panbelnya selip, sehingga timbul bunyi seperti ini. Nanti kalian calon mekanik kalau mendengar seperti ini harus langsung tanggap. Itu disebabkan oleh karena apa? Nah, sekarang kita lihat ampernya. Nah, ampere di sini kalau menurut manual kijang harus keluar arus lebih dari 20 ampere. Ya. Nah, di sini kita lihat kalau dalam manual kijang itu karena kijang yang lama AC-nya belum ada, sehingga bebannya cuma lampu kepala. Nah, kalau di mobil ini saya tambah bebannya dengan menghidupkan AC. Nah, di sini menunjukkan ampernya 48 ampere. Kalau di dalam buku manual dikatakan minimal 20 ampere, sementara ini bisa keluar dari 48 ampere, tentu kita bisa nyimpulkan alternatornya dalam kondisi baik. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pengukuran voltage drop. Kita gunakan low volt. Saya gunakan 0,25 volt. Prinsipnya nanti kita hubungkan pada kabel yang polaritasnya sama, yaitu nanti antara B alternator dan positif baterai, dan antara negatif baterai dengan bodi alternator. Dalam referensi buku-buku teknik otomotif, ya, untuk voltage drop maksimal yang diizinkan adalah 0,2 volt. Berarti kalau di sini saya ambil 0,25, ini adalah 0,05, ya. Ini 0,05, kemudian 0,1, 0,15, 20, 25. Nah, kalau 0,2, nah berarti di sini. Ya, maksimalnya di sini. Ya. Nah, untuk voltage drop ini maksimalnya. Berarti nanti kalau seandainya jarum hanya bergerak di sini atau bahkan tidak kelihatan bergerak, itu menandakan bahwa sirkuitnya atau kabel-kabelnya kondisinya baik. Oke, langsung kita peragakan. Yang merah pada terminal B, yang hitam pada positif baterai. Wah, ini lebih dari 0,25 malahan ini. Berarti ini terlalu besar. Nah, saya pakai 2,5. Saya naikkan. Nah, ya, ini terbacanya sekitar 0,3 volt, 0,25, 0,3. Nah, berarti ini sirkuit bisa kita simpulkan kabel antara positif atau antara terminal B alternator dengan positif baterai ini sambungannya kurang baik. Nah,
Jadi nanti yang perlu kita periksa utamanya ini polnya ini. Maaf, saya ulangi. Yang dihubungkan di sini terminal B. Saya ulangi. Terminal B dengan polonya. Nih, dengan polonya. Jadi bukan pada jepitannya nih. Tapi pada polonya. Sehingga nanti apabila di sini ada resistan akan terbaca. Nah, yang berikutnya itu adalah untuk sirkuit negatifnya. Karena aliran arusnya itu arahnya dari B alternator ke sini, terus nanti negatif baterai kembali ke sana. Berarti yang merah ini nanti saya hubungkan pada negatif baterai, polo negatif baterai. Kemudian nanti pada bodi ini saya turunkan dulu, bodi alternator. Nah, ini terbaca ini, ya. Ini sekitar 0,1 volt. Ya, 0,1 volt. Berarti untuk sirkuit negatifnya bagus. Sementara untuk yang positifnya yang harus dibenahi. Ya, saya kira itu yang perlu saya tambahkan untuk pemeriksaan output dari alternator. Terima kasih.